teman-teman, pada pagi hari ini tugas saya adalah mengantar awalan obrolan kita seputar soal bagaimana caranya kita bisa menjadi trainer yang lebih kreatif. Kalau kita bicara tentang kondisi kita saat ini, terutama teman-teman kita di main dealer, asrama motor dong, challenge kita, tantangan buat kita adalah kita yang terbiasa ngajar di dalam ruangan kelas ada flip chart, kemudian kita bisa menulis, kemudian ada slide. Masih kangen nggak teman-teman dengan situasi seperti itu? Anda punya peserta di depan Anda, kita bisa berinteraksi, kita bisa ngobrol. Tapi gara-gara COVID-19 ini, lihat apa yang terjadi, kita nggak bisa lagi punya kesempatan untuk melakukan hal seperti itu. Akhirnya segala sesuatu digantikan dengan model online seperti ini. Nah, tadi waktu ketika saya mendengar jawaban dari beberapa teman-teman, kayaknya saya curiga ada beberapa teman-teman yang sudah sangat terbiasa untuk mengajar secara online. Karena situasi ini ada yang mungkin belum pernah. Atau yang malah mungkin masih ada yang masih jet lag. Kok harus mengajar seperti ini? Kok harus belajar dengan cara seperti itu? Jadi jet lag-nya lama banget. Padahal udah 2 bulan work from home, situasinya udah kondisinya udah seperti ini. Betul nggak? Nah, teman-teman, yang saya ingin cerita sharing kepada rekan-rekan para trainers, ada beberapa hal yang menjadi tantangan buat kita. Ini adalah dinosaurus. Saya mau gambarkan situasi kita itu dengan T-Rex ini. Sebagai gambaran buat para trainer yang tidak mau berubah. Masih ingat ya, teman-teman, konon katanya yang membuat dinosaurus punah itu sejarah itu karena meteor jatuh ke bumi dan kemudian musnah. Tapi bisa jadi juga salah satu yang menyebabkan karena sulitnya untuk berubah. Charles Darwin bilang apa? Akhirnya makhluk yang bisa bertahan bukanlah makhluk yang paling kuat. Teman-teman, kalau kita nonton Jurassic Park, betul nggak? Betapa luar biasanya makhluk seperti ini. Tapi toh akhirnya kemudian musnah. Nah, itu sebabnya obrolan kita bicara tentang kreatif adalah bicara tentang keinginan kita untuk berubah. Keinginan kita untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Karena apa? Di era sekarang ini mau ada COVID-19 atau nggak ada wabah pandemi seperti ini, sebenarnya tuntutan sudah terjadi, teman-teman. Tuntutan pembelajaran yang disebut dengan learning 4.0. Kan ada revolusi industri 4.0. Sekarang ini adalah learning 4.0. Dan itu menjadi tantangan buat Anda dan saya. Gimana caranya? Jangan lagi menjadi trainer yang dinosaurus. Trainer yang bisa berubah. Trainer yang bisa beradaptasi dengan lingkungan situasi. Dan di era sekarang mau nggak mau, online menjadi sesuatu yang harus kita terbiasa. Entah teman-teman menggunakan, ada yang menggunakan Webex, ada yang menggunakan Microsoft Meet, dan kali ini kita menggunakan Zoom. Platform nggak jadi masalah. Yang jelas adalah pengajaran kita lakukan secara online. Terus terang, sejak awal ketika pandemi ini dimulai, ketika kita mulai lockdown di rumah, mau nggak mau kita dengan tim terpaksa harus melakukan pembelajaran ini di rumah. Betul, kita kangen banget dengan ruangan. Ada flip chart, ada slide presentasi, bisa berinteraksi dengan peserta. Itu kan sesuatu yang kita merasa lebih nyaman. Tapi mau dengan situasi seperti ini harus berubah. Tapi kalau saya boleh sharingkan buat rekan-rekan, buat teman-teman sesama trainer, satu hal yang tidak mungkin berubah adalah fundamental pembelajaran. Makanya di belakang di sini ada kata yang namanya BIFA. Kata fundamental itu kan dimulai dengan kata fun, betul? Fun. Kalau kita bicara tentang pembelajaran online kita, fun itu tetap mesti terjadi. Makanya fun ini F, U, dan M. Ya, F itu apa teman-teman? F itu adalah ya tetap fun dan interaktif. Jadi meskipun online, kita mesti tetap fun, mesti tetap bersemangat, dan masih bisa tetap interaktif. Yang kedua, teman-teman, yang kita tidak boleh hilang adalah utamakan materi yang singkat, padat, dan banyak tipsnya. Beda antara pembelajaran di ruang kelas offline dan pembelajaran di online, pengalaman kita. Kami berkali-kali, bahkan sekarang ini untuk program serius saja, kami sudah hampir 26 seri, 26 modul. Kami sudah sangat-sangat terbiasa. Katanya kalau sesuatu dilakukan selama 21 kali itu sudah menjadi habits kita, betul nggak teman-teman? Dan bicara mengenai U ini adalah waktu orang tidak banyak. Karena apa? Perhatian konsentrasi cuma berfokus kepada satu lensa. Sama seperti teman-teman, Anda melihat kita sekarang, betul. Sama seperti itu juga peserta Anda melihat Anda mengajar. Ingat,
konsentrasi terbatas. Itu sebabnya utamakan materi-materi yang lebih singkat, padat, dan kasih banyak tips sehingga peserta merasa terbantu. Dan berikutnya adalah N. N itu artinya adalah Anda tetap harus menaikkan kredibilitas dan trust dari audiens Anda. Kalau mereka tidak melihat Anda kredibel, kalau mereka tidak trust Anda, mereka mungkin akan menyaksikan apa yang Anda katakan. Ingat loh ya, apa itu training? Definisi training yang sangat sederhana adalah transfer of emotion. Training itu transfer emosi kita kepada audiens kita. Jadi kalau mereka melihat energi yang kita pancarkan itu adalah energi di mana mereka bisa trust, mereka percaya, maka mereka akan mendengarkan Anda. Setuju nggak? So itu sebabnya kenapa harus naikkan kredibilitas dan trustnya mereka. Nah, ada 4 tipe peserta yang Anda akan temui di dalam ruangan. Sebenarnya ini juga terjadi waktu ketika offline, waktu ketika di ruangan kelas. Ayo ready? Ingin tahu? Kalau ingin tahu, angkat jempol dong teman.